Balik lagi bersama Santif, Sandri Detektif. Yuk kita nonton dulu video ini ya. Oke, Sandri mau ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mengirimkan bentuk produk lamanya dan juga produk barunya. Karena saya bukan pengguna produk-produk seperti ini ya guys. Utama klaimnya itu adalah serbuk perasa, tetapi punya klaim bisa membantu untuk mencerahkan kulit. Ya, kita kritisi dulu terkait dengan ingredients yang produk lama dengan produk baru. Produk lama itu pemanisnya menggunakan dextrose dan fructose, sedangkan produk baru itu menggunakan pemanis alami yaitu stevia. Nah, ini yang menjadi pembahasan Sandri atau highlightnya Sandri terkait dengan creamer dan juga susu bubuk yang di kemasan lama, sedangkan di sini menggunakan creamer dan susu skim. For you information, terkait dengan susu skim adalah sebagian lemak dari susunya itu sudah dihilangkan ya guys. Terus ada penambahan vitamin B3 atau niacinamide. Nah sih banyak ya, kalau untuk serbuk-serbuk seperti ini atau perasa atau produk-produk UVF atau ultra processed food itu banyak menggunakan vitamin B3 sebenarnya. Nah terus di sini untuk kopinya itu dikurangi ya guys, yang lama itu 3%, sedangkan yang baru itu 1,9% untuk komposisinya. Ya kalau aman bagi lambung yang tergantung lagi ya kepada teman-teman semuanya, apalagi di sini ada beberapa ingredients yang menurut Sandri itu tidak aman atau tidak bisa untuk orang yang punya permasalahan lambung. Terus katanya yang bisa membantu untuk kulitnya itu adalah L-glutathionnya. Dextrose fructose-nya lebih banyak dibandingkan glutathione, terus juga ini juga sama. Oke lah, sebenarnya lebih unggul yang baru sih. Cuman ada satu hal yang menurut Sandri ini menarik sekali. Tapi kalian nonton dulu cuplikan video ini ya. Nah, teman-teman dengerin dulu video ini ya. Lalu reformulasi itu juga harus izin lagi ya Pak ya? Ya pasti. Walaupun cuma parfumnya aja gitu. Ya, karena memang setiap dia dulu pakai pengawet A, ya karena kemudian karena sesuatu dan lain hal, ya mungkin karena kestabilan atau apa, dia pakai pengawet B. Nah itu tentu berbeda itu produknya. Oke. Berbeda bahannya. Itu juga dilakukan perubahan nomor izin edarnya. Oke teman-teman, tadi sudah nonton ya. Walaupun itu sebenarnya topiknya adalah kosmetik, tetapi seluruh produk itu harus ada perubahan terkait dengan nomor izin notifikasi. Ada hal menarik nih di sini. Nah, kira-kira gimana nih guys? Kalian bisa lihat ya nomor izin edarnya 071 sekian-sekian, nomor sama. Seharusnya ini kan yang baru ya. Itu diubah dong nomor notifikasinya. Kok ini masih pakai nomor notifikasi yang lama? Why? Karena nomor notifikasinya sama, saya dicek juga dong. Nah, ini nomor notifikasinya, benar kan? Sama, ya. Dan apa kalian baca di situ? Ada klaim nggak untuk kulit? Sementara di sini kategorinya adalah MD tadi kan, yaitu pangan olahan. Ya pasti UPF atau ultra processed food. Bepom gimana nih? Ayo dong teman-teman semuanya bantu share terkait dengan hal ini. Jadi terjadi permasalahan nomor notifikasi, terus juga dugaan ya, overclaim. Karena ini kan serbuk perasa kopi, kok bisa untuk kulit ya? Menariknya lagi bahwasanya dalam komposisi di situsnya saja, ini dextrose-nya nomor 1. Sedangkan itu dextrose-nya nomor berapa? Di komposisi lama. Karena tanya lagi kan. Nah, kalau teman-teman pengen tahu kenapa pengguna sublingual itu Sandi nggak setuju. Nah selain itu ada satu hal yang menarik lagi yang pengen Sandi bahas. Kemarin itu Sandi lihat ada sih dia berbicara terkait letak di bawah lidah, tapi kali ini pakai ahlinya. Padahal di komposisinya itu tertera jelas bahwasanya itu pemakaiannya harus diseduh. Apa? Sublingual bukanlah pilihan untuk penggunaan produk-produk pangan seperti ini guys. Oke lah ya alasannya karena terkait dengan penyerapannya lebih cepat, tidak melewati saluran cerna, langsung aja ke aliran darah gitu ya. Biar cepat efeknya. Nah, Sandi melihat terkait dengan komposisinya ini semuanya ya guys, itu tidak ada yang itu mengarah ke sublingual, itu nggak masuk gitu guys. Karena partikel-partikel atau ukuran partikel dari produk-produk ini sangat besar. Walaupun katanya stevia-nya bisa masuk, tapi nggak disarankan stevia itu untuk masuk ke sublingual. Ataupun menggunakan pemanis dextrose atau fruktosa dalam kemasan yang lamanya. Terus anti kepal silikon dioksida ini, ya kedua-duanya ada. Belum banyak penelitiannya guys, sarankan dia lebih ke oral atau caranya diseduh. Apalagi kopinya, yang ini yang lumayan besar. Apakah kalian merasa berdebar atau bagaimana teman-teman? Saya nggak tahu. Ini dikurangin, katanya aman bagi lambung. Terus di sini ada lagi gula untuk kulit. Permasalahan kerusakan gigi ya guys. Jadi yang paling parah itu sebenarnya pada formulasi yang pertama, nih ya, yang produk lama, yaitu adanya dextrose, fructose, terus juga ada creamer dan juga susu. Di mana dextrose dan fructose itu ketika ada di mulut kita atau ada di saliva kita, dia akan membentuk asam. Nah, asam itu akan merusak gigi teman-teman semuanya. Lagi digunakan 2 kali sehari, pagi dan malam. Kalau kalian malamnya nggak gosok gigi. Sebenarnya sama aja guys ya. Di formula baru juga masih ada creamer dan susu skim.
Memang kalau ada pemanis steviol ini masih aman lah ya gitu kan. Tapi yang membuat kerusakan gigi itu masih tetap ada creamer dan juga susu skim. Kerjanya sama ya. Jadi dia itu juga akan membentuk asam ketika bertemu dengan ludah. Dan dia ini kan sebenarnya laktosa. Makanya terjadilah kerusakan gigi juga. Kalau minat terkait dengan pembahasan prosesnya nanti kita akan bahas di next konten ya. Itu yang dipermasalahkan sebenarnya terkait dengan creamer dan susu skimnya. Ini adalah dextrose dan fruktosnya. Kesimpulannya adalah produk ini tidak efektif buat teman-teman kalau kalian letak di bawah lidah, percuma saja. Dia menggembar-gemborkan terkait dengan hal tersebut. Terus bisa jadi karena formulasi yang lama itu ada dextrose atau fruktos, kalau kalian pakai yang ini, nah itu kan dia menangkap air ya dan dapat menyebabkan iritasi pada bagian mukosa. Nah, produk yang baru juga menggunakan susu skim sama creamer. Di border ke situ karena paling banyak komposisinya. Nah, itu bisa juga menyebabkan permasalahan yang sama karena dia itu mengandung pasti laktos. Apalagi ini bagi kalian penderita DM ataupun permasalahan ini ya dalam jangka waktu yang lama menggunakan ini di bawah lidah itu bisa merusak jaringan-jaringan lunak yang ada di sekitar mulut ataupun nanti di aliran darah. Jadinya peradangan banyak di sini. Oke lah ya guys, gitu aja dari Sandri. Terima kasih. Salam apoteker Sandri. Semoga ini bisa membantu buat teman-teman semuanya ya. Dan berhati-hatilah kalau memilih suatu produk ya. Bye-bye. Welcome to era tepong-tepong ya. Jadi memang jadi edukator sekarang itu berat banget. Aku setuju banget ya, kita memasuki era dimana yang membela kebenaran disomasi. Bener banget, disamperin. Katanya sih klarifikasi. Mafianya malah dikagumi hanya karena sering bagi-bagi duit. Dia baik kok karena aku sering banget dapat uangnya. Dia itu suka sedekah. Tapi dia itu sedekah dengan membahayakan orang lain. Jualan dengan cara yang benar gak laku. Siapa di sini para owner skincare yang jualannya itu bener-bener krimnya itu aman, lotionnya aman, gak over claim, gak pakai filter yang over, tapi gak laku jualannya. Siapa di sini? Yang mau naik FYP itu susah kali. Jualan nipu malah dibela, bener banget, karena sering bagi-bagi. Nanti dapat giveaway, cuy. Terus normalisasi penggunaan jasa buzzer. Banyak banget buzzer yang udah masuk ke Mbak Nul ya Allah. Mengungkap kebenaran dibilang ngurusin hidup orang lain, dibilang iri, dengki. Sorry say, saya nggak ada iri-irinya sebab jual krim abal-abal. Nggak level, kasta kau itu di sini nih ya, nggak level aku. Terus konsumen nggak ada harga dirinya. Bener banget, konsumen sekarang itu cuma dijadikan alat untuk pencetak uang mereka ya, entah nanti wajahnya busuk, entah nanti dia nggak ada hasil, yang penting dia cuan ya. Jadi buat teman-teman yang masih kemakan iklan karena filter, jangan mau. Dan buat para owner ya, ini dengerin, kalau kamu udah jualan yang berbipom, setidaknya kamu jangan pakai trik marketing yang kotor. Yang seperti apa itu? Yang bilang cantik harus putih, good looking harus putih, susah putih masuk, susah cerah masuk. Ini bisa memutihkan cepat, nggak boleh ya. Itu namanya over dalam promosi, nggak boleh. Ya, gue itu heran banget sama Tante Emma Waroka ini. Ya, di video ini dia ngoceh-ngoceh mengatakan bahwasanya dia pengen melihat nanti seperti apa gebrakan Nikita Mirzani di pengadilan. Lalu dia juga mengatakan pengen lihat nanti di pengadilan mukanya Reza Gladys, Dr. Reza Gladys. Seperti apa mukanya menghadapi Nikita Mirzani, seperti apa public speakingnya di pengadilan menghadapi Nikita Mirzani. Gini. Ini Tante Emma Waroka kenapa fokusnya ingin melihat mukanya Reza Gladys nanti seperti apa di pengadilan untuk menghadapi Nikita Mirzani? Mengapa fokusnya ingin melihat dan memperhatikan, menyaksikan seperti apa public speakingnya Dr. Reza Gladys? Maksud gue tuh gini, kenapa cuman pengen melihat seperti apa public speakingnya Dr. Reza Gladys nanti di pengadilan? Kenapa cuman mau melihat muka Dr. Reza Gladys nanti di pengadilan seperti apa menghadapi Nikita Mirzani? Nggak sekalian mau melihatin anak-anaknya Dr. Reza Gladys itu ada berapa tuh? Ada 4 atau 5 orang tuh. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu anaknya. Nggak mau sekalian melihat itu anaknya. Nggak sekalian Tante Emma mau menyaksikan seperti apa keharmonisan keluarga Dr. Reza Gladys bersama anak-anaknya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu. Nggak sekalian diperhatikan itu juga.